Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Dwi Cahyani dengan NIM 22040008 kelas 6A Akuntansi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang ada pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Adapun pokok pembahasan pada kali ini, yang pertama itu mendefinisikan regulasi publik, kemudian yang kedua menganalisis kebutuhan regulasi dan standar di sektor publik, kemudian yang ketiga menggambarkan perkembangan regulasi di sektor publik, kemudian yang keempat mendeskripsikan perkembangan standar di sektor publik, kemudian yang kelima standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN, kemudian pokok pembahasan yang keenam yaitu penyusunan regulasi publik. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi regulasi publik. Jadi regulasi itu berasal dari bahasa asing yaitu regulation atau peraturan. Jadi dapat disimpulkan bahwa regulasi publik adalah segala peraturan yang harus dipatuhi dan dijalankan dalam organisasi publik seperti pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, yayasan, dan lain-lainnya. Kemudian masuk ke pembahasan kedua, yaitu kebutuhan regulasi dan standar di sektor publik. Nah, kebutuhan regulasi aktivitas organisasi sektor publik ini memenuhi hajat orang banyak, yang dimana kita tidak mungkin terlepas dengan masalah-masalah yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kita membutuhkan regulasi sebagai aturan meminimumkan kesalahan yang ada. Nah, contoh regulasi yaitu seperti pemerintahan itu tidak terlepas dengan kesalahan dalam bidang keuangan, baik itu rugi ataupun untungnya dia. Jadi masyarakat hanya bisa angkat tangan mengenai hal itu. Namun di sini fungsi regulasi yaitu meminimumkan kesalahan yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua, standar sektor publik. Nah, dalam konteks organisasi sektor publik, sebuah paket standar akuntansi tersendiri diperlukan karena kekhususan yang signifikan antara organisasi sektor publik dengan perusahaan komersial. Nah, diantaranya ada kewajiban pertanggungjawaban yang lebih besar kepada publik atas penggunaan dana-dana yang dimiliki. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu perkembangan regulasi di sektor publik. Nah, regulasi di sektor publik itu dibagi dalam dua bagian besar, yaitu perkembangan regulasi yang terkait dengan organisasi nirlaba dan instansi pemerintah. Yang pertama itu regulasi nirlaba. Ada regulasi tentang yayasan. Nah, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Nah, yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk mencapai maksud dan tujuannya dengan mendirikan badan usaha dan ikut serta dalam suatu badan usaha dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, yayasan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Kemudian regulasi tentang partai politik. Nah, regulasi tentang partai politik telah dikembangkan sejak lama, tetapi berkembangnya dengan pesat sejak era reformasi dengan sistem multipartainya. Nah, undang-undang yang pertama ada setelah reformasi adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Nah, kemudian ada regulasi tentang badan hukum milik negara dan badan hukum pendidikan. Badan hukum milik negara atau biasa kita singkat dengan BHMN adalah salah satu bentuk badan hukum di Indonesia yang awalnya dibentuk untuk mengakomodasi kebutuhan khusus dalam rangka privatisasi lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik tersendiri, khususnya sifat non-profit meski berstatus sebagai badan usaha. Nah, universitas yang pertama kali ditetapkan berstatus BHMN oleh pemerintah itu adalah Universitas Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000. Kemudian ada Universitas Gadjah Mada yang diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000. Kemudian ada Institut Pertanian Bogor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000. Kemudian ada Institut Teknologi Bandung yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000. Kemudian ada Universitas Sumatera Utara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 156 tahun 2003. Kemudian ada Universitas Pendidikan Indonesia Bandung yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004, dan Universitas Erlangga Surabaya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006.
Nah, kemudian ada regulasi tentang Badan Layanan Umum atau biasa kita singkat dengan BLU. Nah, BLU ini adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Nah, dalam melakukan kegiatan BLU ini didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kemudian undang-undang yang mengatur tentang wacana tentang BLU ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Kemudian diatur juga dalam Peraturan Pemerintah yang menjelaskan tentang BLU, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Nah, kemudian pembahasan yang keempat yaitu mengenai perkembangan standar di sektor publik. Nah, pada tahun 2002, Ikatan Akuntansi Indonesia, Kompartemen Akuntansi Sektor Publik atau biasa kita singkat dengan IAI KASP, telah mengembangkan standar-standar akuntansi yang direkomendasi untuk digunakan pada entitas-entitas sektor publik yang diamankan, yang dinamakan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik atau biasa kita singkat dengan SAKSP. Nah, dalam standar ini IAI KASP telah melakukan harmonisasi terhadap akuntansi, laporan keuangan dan auditing antar yurisdiksi dan nama yang tepat antara sektor publik dan swasta. Dan untuk mengharmonisasikan laporan keuangan antara accounting basis dan economic basis. Nah, standar akuntansi keuangan sektor publik ini dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku di tingkat internasional, dengan harapan dapat tercapainya informasi keuangan yang konsisten dan dapat dibandingkan untuk semua yurisdiksi. Nah, kemudian yang kelima itu pembahasan mengenai standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Nah, SPKN ini mengatur mengenai hal-hal yang belum diatur oleh Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP, yang merupakan standar audit bagi perusahaan. Nah, aturan-aturan tambahan tersebut diperlukan mengingat karakteristik organisasi pemerintahan yang berbeda dengan organisasi lainnya. SPKN ini memuat persyaratan profesional yang harus dipenuhi oleh setiap pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan kepada SPKN, kredibilitas informasi dilaporkan oleh entitas yang diperiksa. Nah, SPKN ini berlaku untuk Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, kemudian berlaku juga untuk akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK RI. Kemudian SPKN ini juga berlaku untuk aparat pengawas internal pemerintah atau APIP, termasuk Satuan Pengawas Intern atau biasa kita singkat dengan SPI. BUMN atau BUMD sebagai acuan dalam menyusun standar pemeriksaan sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi masing-masing. Kemudian, SPKN ini berlaku juga untuk pihak-pihak lain yang ingin menggunakan standar pemeriksaan keuangan negara. Kemudian pembahasan yang keenam yaitu penyusunan regulasi publik. Nah, adapun tahapan penyusunan regulasi publik ini yang pertama itu mengidentifikasi masalahnya. Nah, ini maksudnya adalah mengidentifikasi isu yang perlu diatur atau diatasi oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, perumusan tujuan. Nah, merumuskan tujuan yang ingin dicapai melalui regulasi tersebut. Kemudian tahapan yang ketiga itu menganalisis dampak. Jadi, memahami bagaimana regulasi tersebut akan mempengaruhi berbagai pihak. Kemudian tahapan yang keempat, perencanaan regulasi. Jadi, membuat teks regulasi yang jelas dan spesifik. Kemudian tahapan yang kelima, konsultasi publik. Nah, ini membuka regulasi yang diusulkan untuk konsultasi publik. Kemudian tahapan yang keenam, evaluasi dan perbaikan. Nah, ini mengevaluasi dan menyempurnakan regulasi sesuai kebutuhan. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu penetapan regulasi. Nah, ini melakukan proses administratif dan hukum untuk menetapkan regulasi tersebut. Sekian dari penjelasan saya mengenai materi pada hari ini. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.